Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Nikah. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang mengajarkan bahwa tidak semua perasaan yang tumbuh di dalam hati boleh diperjuangkan. Ada kalanya cinta justru menjadi ujian paling berat karena hadir pada waktu dan orang yang tidak seharusnya. Bagaimana jadinya jika seorang pemuda yang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh sebuah keluarga diam-diam menyimpan sebuah rahasia yang tidak pernah berani ia ungkapkan? Rahasia itu perlahan mengubah hubungan yang selama ini penuh kepercayaan menjadi konflik yang menguji persahabatan. Hati seorang ibu dan pilihan hidup yang tidak mudah. Mampukah mereka melewati semua tanpa saling melukai? Atau justru rahasia itu akan menghancurkan keluarga yang selama ini mereka jaga? Mari kita simak kisah selengkapnya. Namaku Rian Prasetyo. Usiaku 28 tahun. Sejak duduk di bangku SMP, aku memiliki seorang sahabat yang selalu ada di setiap fase kehidupanku. Namanya Arga. Kami tumbuh bersama di sebuah kampung kecil, bersekolah di tempat yang sama, bermain bola di lapangan yang sama, bahkan sering dimarahi guru karena terlalu banyak bercanda di kelas. Persahabatan kami begitu dekat hingga banyak orang mengira kami adalah saudara kandung. Rumah Arga hanya berjarak beberapa gang dari rumahku. Hampir setiap hari sepulang sekolah aku mampir ke sana. Kadang hanya untuk mengerjakan tugas, kadang bermain game, kadang sekadar mengobrol hingga larut sore. Karena terlalu sering datang, keluarganya tidak pernah lagi menganggapku sebagai tamu. Aku bebas membuka kulkas ketika haus. Aku sering membantu memperbaiki genting yang bocor. Bahkan saat hari raya tiba, aku selalu mendapat baju baru dari keluarga mereka seperti anak sendiri. Orang yang paling sering memanjakanku adalah Ibu Arga. Namanya Bu Maya. Beliau adalah sosok perempuan yang lembut, sabar, dan murah senyum. Setiap kali aku datang, beliau selalu menyiapkan teh hangat dan makanan sederhana, meskipun aku berkali-kali mengatakan tidak enak merepotkan. Beliau hanya tersenyum sambil berkata bahwa rumah itu juga rumahku. Kalimat sederhana itu selalu membuat hatiku merasa hangat. Ibuku sendiri sudah lama mengenal keluarga Arga. Bahkan kedua orang tua kami sering saling membantu ketika salah satu sedang mengalami kesulitan. Karena itulah tidak pernah ada yang merasa aneh jika aku menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah sahabatku. Tahun demi tahun berlalu. Setelah lulus kuliah, aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Sementara Arga diterima bekerja di perusahaan konstruksi yang mengharuskannya sering berpindah kota. Meski kesibukan mulai berbeda, persahabatan kami tetap terjaga. Setiap kali Arga pulang, kami selalu meluangkan waktu untuk bertemu. Jika ia belum sempat pulang, akulah yang sesekali datang ke rumahnya untuk membantu Bu Maya mengangkat galon, memperbaiki keran yang bocor, atau mengantar beliau ke pasar. Semua itu kulakukan bukan karena merasa berjasa, melainkan karena aku sudah menganggap beliau seperti ibu sendiri. Tetangga pun sudah terbiasa melihatku keluar masuk rumah itu. Bahkan beberapa di antara mereka sering bercanda bahwa Bu Maya memiliki 2 orang anak laki-laki. Aku hanya tertawa mendengarnya. Bagiku, tidak ada yang salah dengan kedekatan itu. Semuanya terasa wajar. Sampai akhirnya, kehidupan keluarga Arga berubah. Ayah Arga meninggal dunia karena serangan jantung yang datang begitu tiba-tiba. Kepergian beliau meninggalkan luka yang sangat dalam. Bu Maya kehilangan pendamping hidupnya. Arga kehilangan sosok ayah yang selama ini menjadi panutannya. Sementara aku hanya bisa berusaha membantu sebisaku. Beberapa minggu setelah pemakaman, Arga kembali harus berangkat bekerja ke luar kota. Ia sempat menolak karena khawatir meninggalkan ibunya sendirian. Namun Bu Maya justru memaksanya berangkat. Beliau mengatakan bahwa kehidupan harus tetap berjalan. Sebelum pergi, Arga memegang bahuku erat. Dengan nada penuh harap, ia memintaku sesekali menengok ibunya jika sedang ada waktu luang. Ia tahu aku sudah seperti keluarga sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menyanggupi permintaannya. Sejak hari itu,
Aku lebih sering datang ke rumah Bu Maya. Kadang hanya untuk memastikan lampu yang rusak sudah diganti. Kadang membantu membawa belanjaan. Kadang hanya menemani beliau minum teh di teras rumah sambil mendengarkan cerita tentang Arga yang sedang bekerja jauh dari rumah. Hari-hari berlalu begitu saja. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa kebiasaan sederhana itu perlahan mulai mengubah banyak hal. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Aku baru saja selesai memperbaiki saluran air di halaman rumah Bu Maya. Pakaianku basah kuyup karena hujan datang lebih cepat daripada perkiraanku. Melihat keadaanku, Bu Maya buru-buru mengambil handuk bersih. Beliau menyuruhku segera mengeringkan badan agar tidak jatuh sakit. Aku sempat menolak karena merasa tidak enak. Namun beliau tetap memaksaku masuk ke dalam rumah. Saat itulah, tanpa sengaja, mata kami saling bertemu. Entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak mengenal beliau bertahun-tahun, suasana terasa berbeda. Bu Maya langsung mengalihkan pandangannya. Aku pun melakukan hal yang sama. Tidak ada satu kata pun yang terucap. Tetapi sejak sore itu, ada perasaan aneh yang mulai mengusik pikiranku. Perasaan yang seharusnya tidak pernah muncul. Perasaan yang berusaha keras kuabaikan. Karena aku tahu, beliau adalah ibu dari sahabat terbaikku. Sejak sore saat hujan deras itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan pada sikap Bu Maya, bukan pula pada perlakuan beliau kepadaku. Yang berubah justru caraku memandang semua kebiasaan yang selama ini terasa begitu wajar. Aku mulai merasa canggung. Padahal selama bertahun-tahun aku sudah keluar masuk rumah itu tanpa pernah memikirkan apapun. Aku terbiasa duduk di ruang tamu sambil menonton pertandingan sepak bola bersama Arga. Aku juga sering membantu Bu Maya memasak ketika beliau sedang menyiapkan makanan untuk kami berdua. Semuanya terasa biasa. Namun kini, entah mengapa, setiap kali melihat senyum Bu Maya, aku justru merasa bersalah. Aku terus meyakinkan diri bahwa perasaan itu hanya muncul sesaat. Mungkin karena beliau baru saja kehilangan suami. Mungkin karena aku terlalu sering berada di rumah itu. Atau mungkin hanya karena pikiranku sedang tidak tenang. Aku mencoba mencari berbagai alasan agar bisa kembali bersikap seperti dulu. Sayangnya, semakin keras aku berusaha mengabaikannya, semakin sulit pula aku merasa biasa. Selama beberapa hari berikutnya, aku sengaja tidak datang ke rumah Arga. Padahal biasanya hampir setiap 2 atau 3 hari sekali aku selalu menyempatkan diri mampir setelah pulang bekerja. Aku memilih langsung pulang ke rumah. Aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibuku, membantu memperbaiki pagar yang mulai rapuh, atau sekadar beristirahat di kamar sambil membaca buku. Aku berharap dengan menjaga jarak, semua perasaan aneh itu akan menghilang dengan sendirinya. Namun ternyata hidup tidak berjalan sesuai keinginanku. Suatu malam, telepon genggamku berdering. Nama Arga muncul di layar. Kami berbincang cukup lama. Ia bercerita tentang pekerjaannya yang semakin padat dan kemungkinan belum bisa pulang dalam waktu dekat. Di akhir pembicaraan, ia kembali menitipkan ibunya kepadaku. Dengan suara penuh kepercayaan, ia berkata bahwa hanya kepadakulah ia merasa tenang meninggalkan Bu Maya sendirian di rumah. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku menjawab bahwa ia tidak perlu khawatir. Aku akan tetap membantu sebisaku. Namun setelah panggilan berakhir, aku justru merasa seperti orang yang sedang menyembunyikan kesalahan besar, padahal belum melakukan apapun. Keesokan harinya, saat sedang bekerja di kantor, pikiranku terus melayang. Aku mulai menyadari bahwa yang harus kubah bukanlah sikap Bu Maya, melainkan diriku sendiri. Aku tidak boleh membiarkan perasaan yang bahkan belum jelas itu tumbuh semakin dalam. Sepulang kerja, aku akhirnya memberanikan diri mampir ke rumah Bu Maya. Bukan karena ingin bertemu, melainkan karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap sahabatku. Rumah itu tampak lebih sepi daripada biasanya. Halaman depan dipenuhi daun-daun kering yang tertiup angin. Aku langsung mengambil sapu dan membersihkannya tanpa diminta. Ketika sedang menyapu, pintu rumah terbuka perlahan. Bu Maya keluar sambil membawa segelas teh hangat. Beliau tersenyum seperti biasanya. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam sikapnya. Beliau bertanya mengapa sudah hampir seminggu aku tidak datang.
Aku hanya menjawab bahwa pekerjaan di kantor sedang sangat sibuk. Beliau menganggukkan kepala tanpa menunjukkan rasa curiga. Namun entah mengapa, aku merasa jawaban itu terdengar seperti kebohongan. Sore itu kami lebih banyak mengobrol tentang Arga. Bu Maya bercerita bahwa hampir setiap malam anaknya selalu menelepon untuk memastikan beliau dalam keadaan sehat. Beliau juga mengatakan bahwa Arga sangat beruntung memiliki sahabat sepertiku. Menurutnya, tidak semua orang memiliki teman yang mau tetap hadir meskipun usia sudah semakin dewasa dan kesibukan terus bertambah. Mendengar pujian itu, aku justru semakin merasa tidak nyaman. Aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah aku masih pantas disebut sahabat yang baik jika diam-diam sedang berusaha melawan perasaan yang seharusnya tidak pernah muncul? Sebelum pulang, aku membantu mengganti lampu teras yang sudah mati. Saat berdiri di atas tangga kecil, tiba-tiba pijakanku sedikit bergeser karena lantai masih licin terkena hujan semalam. Tubuhku kehilangan keseimbangan. Belum sempat aku jatuh, Bu Maya yang berdiri di bawah refleks memegang lenganku. Pegangan itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun cukup membuat kami sama-sama terdiam. Aku segera menuruni tangga dan mengucapkan terima kasih. Beliau hanya tersenyum tipis sambil mengatakan bahwa beliau tidak ingin aku terluka. Kalimat sederhana itu kembali membuat pikiranku tidak tenang. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memarahi diriku sendiri. Aku sadar Bu Maya tidak melakukan sesuatu yang salah. Beliau hanya menunjukkan perhatian kepada seseorang yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Tetapi justru akulah yang mulai salah mengartikan semuanya. Malam itu aku mengambil sebuah keputusan. Aku harus lebih membatasi diri. Aku akan tetap membantu jika memang dibutuhkan, tetapi tidak akan lagi terlalu sering datang ke rumah itu. Bagiku, menjaga perasaan sendiri jauh lebih baik daripada membiarkannya tumbuh menjadi sesuatu yang nantinya hanya akan menyakiti banyak orang. Aku yakin keputusan itu adalah pilihan yang paling benar. Namun keesokan paginya, saat baru saja tiba di kantor, telepon genggamku kembali berdering. Nomor Bu Maya muncul di layar. Dengan suara yang terdengar panik, beliau meminta maaf karena mengganggu jam kerjaku. Beliau mengatakan bahwa sejak bangun tidur tubuhnya terasa sangat lemas dan hampir pingsan ketika hendak mengambil air minum. Tanpa berpikir panjang, aku langsung meminta izin kepada atasanku dan bergegas menuju rumah beliau. Saat membuka pintu, aku mendapati Bu Maya terduduk lemas di ruang tamu dengan wajah yang sangat pucat. Melihat keadaannya seperti itu, seluruh tekadku untuk menjaga jarak seketika runtuh. Karena pada saat itu, yang ada di hadapanku bukanlah sumber dari perasaan yang sedang kuperangi, melainkan seorang ibu yang sedang membutuhkan pertolongan. Tanganku sedikit gemetar saat membantu Bu Maya berdiri dari kursi ruang tamu. Wajah beliau terlihat pucat, napasnya pelan, dan tubuhnya terasa sangat lemah. Aku segera mengambil segelas air putih lalu memintanya minum sedikit demi sedikit. "Bu, kita ke klinik saja," ucapku pelan. Beliau sempat menggeleng. Menurutnya, mungkin hanya masuk angin karena semalam sulit tidur. Namun aku tidak mau mengambil risiko. Setelah beberapa kali kubujuk, akhirnya beliau bersedia kuantar ke klinik yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Syukurlah, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit yang serius. Dokter mengatakan tekanan darah Bu Maya sedikit turun karena kelelahan dan pola makan yang kurang teratur. Sejak suaminya meninggal, beliau memang sering kehilangan selera makan. Aku menghela napas lega. Setidaknya tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Dalam perjalanan pulang, Bu Maya lebih banyak diam. Sesekali beliau menatap keluar jendela mobil sambil menarik napas panjang. Baru beberapa menit kemudian beliau berbicara. Rumah rasanya semakin sepi sejak ayah Arga tidak ada. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu, kehilangan seseorang yang menemani puluhan tahun bukanlah luka yang bisa sembuh dalam hitungan bulan. Aku sebenarnya sudah berusaha membiasakan diri, lanjut beliau lirih. Tapi kadang kalau malam tiba, rumah ini terasa begitu kosong. Aku hanya menganggukkan kepala. Tidak ada kalimat yang mampu menghapus rasa kehilangan seperti itu. Sesampainya di rumah, aku membantu menyiapkan makan siang sesuai anjuran dokter. Bu Maya tersenyum melihatku sibuk di dapur. "Kalau Arga melihatmu begini,
Pasti dia bilang aku memanfaatkan sahabatnya. Aku ikut tersenyum. Kalau soal membantu ibu, Arga pasti tidak akan marah. Beliau mengangguk pelan. Itulah yang membuatku bersyukur. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah mengapa, setiap ucapan Bu Maya selalu terasa begitu tulus. Sore itu aku baru pulang menjelang maghrib. Sebelum keluar dari rumah, beliau kembali mengucapkan terima kasih karena sudah meninggalkan pekerjaan demi mengantarnya ke dokter. Aku mengatakan bahwa siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Padahal di dalam hati, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Benarkah semua orang akan melakukan hal yang sama? Atau aku memang sudah terlalu melibatkan perasaan dalam setiap perhatian yang kuberikan? Beberapa hari kemudian, kondisi Bu Maya kembali membaik. Aku sengaja mengurangi waktu berkunjung. Kalau sebelumnya aku bisa duduk berjam-jam di rumah itu, kini aku hanya datang ketika memang ada keperluan. Setelah semuanya selesai, aku segera pamit. Aku merasa itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Namun rupanya Bu Maya menyadari perubahan sikapku. Suatu sore beliau bertanya dengan nada bercanda. "Rian sekarang sudah bosan datang ke rumah ibu, ya?" Aku langsung menggeleng. "Tidak, Bu. Pekerjaan sedang banyak." Beliau tersenyum kecil. "Ibu ini sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Jadi kalau beberapa hari tidak melihatmu, rasanya rumah tambah sepi." Aku terdiam. Kalimat itu membuat dadaku kembali terasa sesak. Beliau mengucapkannya dengan kasih sayang seorang ibu. Sementara aku justru sibuk memerangi perasaan yang semakin sulit kujelaskan. Malam harinya, Arga kembali menelepon. Ia terdengar sangat lelah karena proyek yang sedang dikerjakannya mengalami banyak kendala. Meski begitu, pertanyaan pertamanya tetap sama. "Rian, ibu sehat, kan?" Aku menjawab bahwa Bu Maya sudah jauh lebih baik. Arga terdengar lega. Lega aku dengarnya. "Makasih ya, Yan. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tenang kerja di sini." Aku tersenyum hambar. "Sudah, fokus saja kerja. Ibumu baik-baik saja. Kalau proyek ini selesai, aku mau ajak ibu liburan. Beliau sudah terlalu lama sendiri." Aku mengiyakan. Setelah telepon ditutup, aku menatap langit malam dari teras rumah. Aku merasa menjadi orang yang paling dipercaya oleh sahabatku. Dan justru kepercayaan itulah yang membuatku semakin takut. Takut jika suatu hari nanti aku mengecewakannya. Seminggu berlalu. Hubunganku dengan Bu Maya tetap seperti biasa. Beliau tidak pernah bersikap berlebihan. Aku pun berusaha menjaga batas. Namun perhatian-perhatian kecil tetap terjadi tanpa bisa dihindari. Suatu pagi, saat aku sedang berangkat kerja, Bu Maya mengirim pesan singkat. Beliau hanya mengingatkanku agar tidak lupa sarapan. Pesan sederhana itu membuatku tersenyum. Beberapa menit kemudian aku tersadar. Bukankah ibuku sendiri juga sering mengirim pesan seperti itu? Aku mencoba menganggap semuanya biasa. Tetapi semakin aku memaksa diri berpikir biasa, semakin pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah aku hanya salah memahami perhatian seorang ibu? Atau sebenarnya aku sedang kesepian? Lalu tanpa sadar mencari kehangatan yang selama ini hilang dari hidupku? Aku tidak menemukan jawabannya. Hari Minggu tiba. Aku memutuskan membersihkan halaman rumahku sejak pagi. Saat sedang menyiram tanaman, tetanggaku, Pak Hendra, menghampiri sambil tersenyum. "Yan, habis dari rumah Bu Maya lagi?" Aku menggeleng. "Belum, Pak." Pak Hendra tertawa kecil. "Kalian memang dekat sekali. Banyak orang bilang kamu sudah seperti anak kandung beliau." Aku ikut tersenyum. "Iya, Pak. Sudah dari kecil begitu." Pak Hendra mengangguk. "Tetap dijaga ya hubungan baik itu. Sekarang orang seperti kamu sudah jarang." Aku mengucapkan terima kasih. Namun setelah beliau pergi, aku justru termenung cukup lama. Semua orang melihat kedekatan kami sebagai sesuatu yang indah. Tidak ada seorang pun yang memiliki prasangka buruk. Tidak ada seorang pun yang merasa hubungan itu aneh. Karena memang selama ini tidak ada hal yang pantas dicurigai.
Aku berharap keadaan itu tidak akan pernah berubah. Kayaknya, takdir rupanya mulai menyiapkan ujian yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Sore itu, ketika aku sedang bersiap berangkat ke rumah Bu Maya untuk mengantarkan obat yang diminta dokter, dari kejauhan aku melihat seorang perempuan parubaya berhenti di depan pagar rumah beliau. Perempuan itu bukan warga sekitar. Namun cara ia memandang ke arah rumah Bu Maya membuatku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan firasat burukku ternyata baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu sejak Bu Maya kembali sehat setelah menjalani pemeriksaan di klinik. Kehidupan perlahan menemukan ritmenya lagi. Beliau mulai kembali mengurus rumah, menyiram tanaman di halaman setiap pagi, dan sesekali menghadiri pengajian ibu-ibu di musala dekat rumah. Melihat semangatnya yang mulai pulih membuatku merasa lega. Setidaknya, aku tidak lagi dihantui rasa khawatir setiap kali meninggalkan beliau sendirian. Meski begitu, aku tetap berusaha menjaga jarak. Aku sengaja mengurangi waktu berkunjung. Jika sebelumnya aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam di rumah itu hanya untuk menemani Bu Maya mengobrol atau membantu pekerjaan kecil, kini aku datang hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Setelah memastikan semua urusan selesai, aku akan segera berpamitan. Aku meyakinkan diriku bahwa keputusan itu adalah pilihan yang paling tepat. Semakin sedikit aku berada di rumah itu, semakin kecil kemungkinan perasaan yang mulai mengganggu pikiranku berkembang menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Namun hidup seringkali memiliki rencana yang berbeda. Suatu sore sepulang bekerja, aku menerima telepon dari Bu Maya. Suaranya terdengar sedikit tergesa. Beliau meminta bantuanku karena pompa air di rumah tiba-tiba mati. Air di bak penampungan hampir habis, sementara tukang langganan yang biasa memperbaiki peralatan rumah sedang berada di luar kota. Tanpa berpikir panjang aku langsung menuju rumah beliau. Sesampainya di sana, Bu Maya sudah menungguku di teras. Wajahnya tampak lega begitu melihatku memasuki halaman. "Maaf ya, Rian. Ibu sebenarnya tidak enak mengganggu waktu istirahatmu. Tapi ibu benar-benar tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa." Aku menggeleng sambil tersenyum agar beliau tidak merasa bersalah. Kalau hanya membantu memperbaiki pompa air, ibu tidak perlu sungkan. Kebetulan saya juga belum ada rencana kemana-mana sore ini. Beliau mempersilahkanku masuk. Sementara aku memeriksa pompa air yang berada di samping rumah, Bu Maya menyiapkan segelas teh hangat dan beberapa potong pisang goreng yang baru saja diangkat dari penggorengan. Pemandangan itu sebenarnya sudah sangat biasa. Sejak remaja, setiap kali datang ke rumah ini, aku selalu disambut dengan cara yang sama. Kadang teh hangat, kadang kopi, kadang hanya segelas air putih. Tidak pernah ada yang terasa istimewa karena semuanya sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun. Akan tetapi, sejak perasaan aneh itu muncul di dalam hatiku, kebiasaan sederhana seperti itu justru menjadi sesuatu yang sulit kuhadapi. Aku berusaha memusatkan perhatian pada pompa air yang sedang kubongkar. Beberapa kabel terlihat mulai berkarat dan salah satu sambungannya longgar. Syukurlah kerusakannya tidak terlalu parah. Setelah hampir setengah jam bekerja, pompa itu akhirnya kembali menyala dan air mulai mengalir ke dalam bak penampungan. Bu Maya tersenyum lega melihat suara mesin kembali terdengar. "Alhamdulillah. Kalau bukan kamu, mungkin ibu harus menunggu sampai besok." Aku mengusap keringat di dahi sambil tersenyum kecil. Untung kerusakannya ringan, Bu. Kalau motornya yang rusak mungkin memang harus dipanggil teknisi. Beliau menganggukkan kepala, lalu mempersilahkanku duduk di teras depan sambil menikmati teh yang sejak tadi mulai mendingin. Angin sore berembus cukup pelan. Matahari perlahan turun di balik deretan rumah, membuat suasana kampung terasa begitu damai. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak bermain sepeda, sementara beberapa ibu sedang berbincang di depan rumah masing-masing. Sudah lama aku tidak menikmati suasana setenang itu. Bu Maya duduk di kursi sebelahku. Beliau tidak banyak berbicara. Sesekali hanya memandang ke arah jalan yang mulai dipenuhi warga yang pulang bekerja. "Rumah ini rasanya berbeda sejak Ayah Arga tidak ada," ucap beliau pelan setelah beberapa saat terdiam. Aku menoleh. Beliau tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak mampu menyembunyikan kesedihan yang masih tersisa. Dulu setiap sore beliau selalu duduk di kursi itu sambil menunggu Arga pulang.
Kadang kalian berdua datang dengan pakaian penuh lumpur habis main bola. Ibu sering kesal melihat kalian mengotori lantai, tapi sekarang justru rindu dengan keramaian itu. Aku ikut memandang kursi kayu yang dimaksud. Bayangan masa kecil kami kembali memenuhi pikiranku. Aku masih ingat bagaimana Pak Surya sering tertawa melihat aku dan Arga saling mengejar di halaman rumah. Beliau tidak pernah membedakan kami. Bahkan beberapa kali beliau memperkenalkanku kepada orang lain sebagai anaknya sendiri, karena saking dekatnya hubungan kami. Kenangan itu membuat dadaku terasa sesak. Ayah Arga pasti juga ingin melihat ibu tetap kuat, kataku perlahan. Beliau pasti tidak ingin ibu terus larut dalam kesedihan. Bu Maya menganggukkan kepala. Ibu tahu. Karena itu ibu sedang belajar menerima semuanya. Beliau menarik napas panjang sebelum melanjutkan ucapannya. Untung masih ada kamu dan Arga yang selalu memperhatikan ibu. Kalau tidak, mungkin ibu akan jauh lebih sulit melewati semua ini. Aku tidak langsung menjawab. Kalimat itu terdengar begitu tulus, tetapi justru membuatku semakin berhati-hati. Aku takut perhatian yang kuberikan perlahan berubah menjadi sesuatu yang keliru. Meskipun sampai hari itu aku tidak pernah melakukan apapun selain membantu beliau sebagaimana seorang anak membantu ibunya. Pembicaraan kami terhenti ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang perempuan parubaya turun sambil membawa sebuah tas berukuran sedang. Begitu melihat Bu Maya berdiri di teras, perempuan itu langsung tersenyum lebar. Mbak Maya. Bu Maya tampak terkejut sebelum akhirnya segera menghampiri. Ratna? Ya Allah, akhirnya kamu datang juga. Keduanya saling berpelukan cukup lama. Dari wajah mereka terlihat jelas bahwa pertemuan itu sudah lama dinantikan. Aku berdiri dan memberi salam dengan sopan. Bu Maya kemudian memperkenalkanku. Ratna, ini Rian. Sahabat Arga sejak kecil yang selama ini sering membantu ibu. Perempuan itu memandangku dengan senyum hangat. Oh, jadi ini Rian. Pantas saja Arga sering sekali bercerita tentangmu. Aku sedikit tersipu. Semoga Arga tidak menceritakan yang jelek-jelek, Bu. Bu Ratna tertawa pelan. Justru sebaliknya. Setiap kali kami berbicara lewat telepon, Arga selalu bilang bahwa dia tidak terlalu khawatir meninggalkan ibunya sendirian karena ada kamu yang sering membantu. Katanya, kamu sudah seperti adiknya sendiri. Aku hanya tersenyum. Bagiku, semua itu bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Siapapun yang berada di posisiku mungkin akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, keluarga ini sudah menganggapku bagian dari mereka sejak bertahun-tahun yang lalu. Setelah membantu membawakan tas Bu Ratna ke dalam rumah, aku berpamitan karena merasa mereka tentu ingin berbicara lebih leluasa sebagai keluarga. Namun sebelum aku melangkah keluar halaman, Bu Maya sempat berkata dengan nada penuh rasa terima kasih. Rian, hati-hati di jalan. Terima kasih karena selalu datang setiap kali ibu membutuhkan bantuan. Aku hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa ucapan sederhana itu didengar oleh Bu Ratna. Dan beberapa menit setelah aku pergi, beliau mulai mengajukan pertanyaan yang perlahan mengubah cara pandangnya terhadap hubungan kami. Setelah aku meninggalkan rumah itu, suasana kembali terasa tenang. Bu Ratna membantu Bu Maya menyusun beberapa oleh-oleh yang dibawanya dari luar kota, sementara aroma teh hangat masih memenuhi ruang tamu. Keduanya duduk berdampingan di sofa yang dulu sering ditempati almarhum Pak Surya ketika berkumpul bersama keluarga. Untuk beberapa saat, percakapan mereka hanya dipenuhi cerita tentang kerabat, keadaan kampung halaman, dan kesibukan Arga yang hingga kini masih bekerja di luar kota. Sesekali mereka tertawa mengenang kebiasaan-kebiasaan almarhum Pak Surya yang selalu berhasil menghidupkan suasana rumah. Namun perlahan, pembicaraan itu mulai mengarah kepada sosok yang baru saja keluar dari rumah. Bu Ratna menyesap teh hangatnya lebih dulu sebelum berbicara dengan nada yang tenang. Rian itu memang anak yang sopan. Dari cara dia berbicara saja sudah kelihatan kalau dia sangat menghormatimu. Bu Maya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Sejak kecil memang begitu. Dia hampir tidak pernah berubah. Bahkan almarhum suamiku dulu sering berkata kalau Rian itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ini daripada di rumahnya sendiri. Ucapan itu membuat Bu Ratna ikut tersenyum.
Tidak heran kalau Arga sangat percaya kepadanya. Arga dan Rian memang seperti saudara. Mereka hampir tidak pernah bertengkar sejak kecil. Kalau salah satu punya masalah, yang lain pasti ikut membantu. Bu Ratna memandang sekeliling rumah yang tampak bersih dan terawat. Perabotan tersusun rapi, halaman depan terlihat asri, bahkan engsel pagar yang sebelumnya rusak kini sudah kembali berfungsi dengan baik. Beliau tidak perlu bertanya siapa yang mengerjakan semua itu. Jejak tangan Rian terlihat hampir di setiap sudut rumah. Beliau kembali menatap Bu Maya, kali ini dengan sorot mata yang sedikit lebih serius. "Mbak, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu saja." "Sejak kakak meninggal, apakah Rian memang sering datang ke sini?" Bu Maya tidak merasa pertanyaan itu aneh. "Iya, tapi dia datang kalau memang ada yang perlu dibantu. Kadang memperbaiki sesuatu di rumah, kadang mengantar ibu ke pasar, atau sekadar memastikan keadaan ibu baik-baik saja. Semua itu juga atas permintaan Arga." Bu Ratna menganggukkan kepala pelan. Beliau memahami penjelasan itu. Bahkan dalam hati beliau mengakui bahwa tidak semua anak muda memiliki kepedulian seperti Rian. Meski demikian, pengalaman hidup membuatnya memandang segala sesuatu dari sudut yang lebih luas. Beliau meletakkan cangkir teh di atas meja sebelum kembali berbicara. "Mbak, jangan salah paham dengan apa yang akan aku katakan. Aku sama sekali tidak meragukan Rian. Justru aku melihat dia benar-benar anak baik." Bu Maya memperhatikan wajah adik iparnya dengan tenang. "Tapi..." Bu Ratna menarik napas perlahan. Hidup ini kadang tidak serumit niat seseorang. Yang sering membuat masalah justru cara orang lain memandangnya. Kalimat itu membuat Bu Maya terdiam beberapa saat. Selama ini beliau memang tidak pernah memikirkan hal tersebut. Baginya, Rian tetaplah anak yang sudah dikenalnya sejak masih mengenakan seragam SMP. Tidak pernah sedikit pun terlintas pikiran lain setiap kali pemuda itu datang membantu. Melihat Bu Maya tidak segera menjawab, Bu Ratna melanjutkan ucapannya dengan lebih hati-hati. "Di kampung seperti ini, orang bisa membuat cerita hanya dari sesuatu yang sebenarnya biasa. Mereka melihat siapa yang sering datang, siapa yang sering menemani, lalu mulai menyimpulkan sendiri tanpa mengetahui kenyataan yang sebenarnya." Bu Maya tersenyum tipis. "Kalau soal itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Warga di sini juga sudah mengenal Rian sejak kecil." "Itu memang benar." Bu Ratna kembali mengangguk. Tetapi waktu bisa mengubah cara orang melihat sesuatu. Dulu mereka melihat Rian sebagai anak kecil yang bermain bersama Arga. Sekarang dia sudah menjadi laki-laki dewasa. Sementara Mbak juga sudah menjalani hidup seorang diri. Orang luar tidak selalu memahami kedekatan yang sudah terjalin bertahun-tahun. Ucapan itu tidak langsung dibantah. Bukan karena Bu Maya setuju, melainkan karena beliau baru menyadari bahwa selama ini dirinya memang tidak pernah memikirkan kemungkinan tersebut. Beliau hanya menjalani hari demi hari sebagaimana biasanya. Tidak pernah terlintas sedikit pun bahwa perhatian seorang sahabat bagi anaknya bisa dipandang berbeda oleh orang lain. Sementara itu, aku sama sekali tidak mengetahui percakapan yang sedang berlangsung di rumah Bu Maya. Sesampainya di rumah, aku langsung membantu ibuku menjemur pakaian yang sejak siang tertunda karena cuaca mendung. Ibuku sempat bertanya mengapa aku terlihat lebih pendiam dibanding biasanya. Aku hanya menjawab bahwa pekerjaan di kantor sedang cukup melelahkan. Padahal penyebab sebenarnya bukan pekerjaan, melainkan pikiranku yang terus dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana caranya menjaga hubungan baik dengan keluarga Arga tanpa membiarkan perasaan di dalam hati berkembang semakin jauh. Malam itu aku kembali menerima telepon dari Arga. Suaranya terdengar jauh lebih ceria dibanding beberapa hari sebelumnya. Ia bercerita bahwa proyek yang selama ini dikerjakannya hampir selesai. Jika tidak ada perubahan, sekitar 1 bulan lagi ia sudah bisa kembali ke kota kami. "Aku sudah tidak sabar ingin pulang," katanya sambil tertawa kecil. "Sudah kangen masakan ibu. Sudah kangen nongkrong sama kamu juga." Aku ikut tersenyum. "Semoga proyekmu benar-benar selesai sesuai jadwal." "Amin." "Oh iya, tadi ibu cerita kalau pompa air di rumah sempat rusak. Untung ada kamu." "Itu cuma kerusakan kecil. Sudah normal lagi."
Arga terdengar mengembuskan napas lega. Kalau tidak ada kamu, aku benar-benar bingung harus minta tolong kepada siapa. Kalimat itu kembali membuat dadaku terasa berat. Kepercayaan Arga begitu besar kepadaku. Kepercayaan yang seharusnya ku jaga sepenuh hati. Setelah telepon berakhir, aku duduk cukup lama di teras rumah sambil memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Dalam hati aku berjanji kepada diriku sendiri. Apapun yang terjadi nanti, aku tidak boleh menjadi alasan hancurnya persahabatan yang sudah kami bangun sejak kecil. Perasaan itu harus berhenti sampai di sini. Aku harus mampu mengendalikannya sebelum semuanya menjadi terlambat. Namun jauh di dalam lubuk hati, aku juga menyadari satu kenyataan yang sulit kuingkari. Semakin keras aku mencoba menjauh, justru semakin sering keadaan mempertemukanku dengan Bu Maya. Dan aku mulai khawatir. Suatu hari nanti bukan hanya aku yang menyadari perubahan itu, melainkan juga orang-orang yang selama ini mengenal kami sebagai sebuah keluarga. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Bisikan dua orang tetangga yang kudengar beberapa jam sebelumnya terus terngiang di dalam pikiranku. Kalimat mereka memang tidak terdengar kasar. Bahkan mungkin hanya sekadar rasa penasaran yang diucapkan tanpa niat buruk. Akan tetapi, bagiku itu sudah cukup menjadi pertanda bahwa apa yang selama ini kukhawatirkan perlahan mulai terjadi. Orang-orang mulai memperhatikan kedekatanku dengan Bu Maya. Selama bertahun-tahun hubungan kami tidak pernah dipermasalahkan karena semua orang mengenalku sebagai sahabat Arga yang sudah dianggap anak sendiri oleh keluarganya. Namun waktu telah berjalan. Aku bukan lagi remaja yang bebas keluar masuk rumah sahabat tanpa menimbulkan perhatian. Kini aku telah menjadi laki-laki dewasa. Begitu pula Bu Maya yang kini menjalani hari-harinya seorang diri setelah kepergian suaminya. Aku sadar, meskipun niatku tulus, tidak semua orang akan melihatnya dengan cara yang sama. Semakin kupikirkan, semakin yakin aku bahwa satu-satunya cara menjaga nama baik Bu Maya adalah dengan mulai menghilang secara perlahan dari kehidupannya. Keputusan itu terasa begitu berat. Namun menurutku, itulah harga yang harus kubayar demi mempertahankan kepercayaan Arga dan menjaga kehormatan keluarga yang selama ini begitu baik kepadaku. Sejak hari berikutnya, aku mulai mengubah kebiasaanku. Jika sebelumnya setiap pesan dari Bu Maya selalu kubalas dalam hitungan menit, kini aku sengaja menunggu lebih lama. Bukan karena aku mengabaikannya, melainkan agar beliau perlahan terbiasa menjalani semuanya sendiri. Aku juga tidak lagi datang tanpa alasan yang benar-benar penting. Bahkan ketika melihat lampu teras rumah beliau mati saat melintas sepulang kerja, aku memilih menghubungi tukang listrik langganan daripada datang memperbaikinya sendiri. Beberapa kali tanganku hampir saja memutar setang motor menuju rumah itu. Namun setiap kali teringat bisikan para tetangga, aku kembali mengurungkan niat. Aku terus meyakinkan diriku bahwa rasa kehilangan ini hanya sementara. Suatu saat nanti, semuanya pasti akan kembali baik-baik saja. 3 hari berlalu. Sore itu aku sedang menyusun laporan di kantor ketika telepon genggamku bergetar. Nama Bu Maya muncul di layar. Aku memandang layar itu cukup lama sebelum akhirnya mengangkat panggilan. Suara beliau terdengar lembut seperti biasanya. "Rian, Ibu hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Aku sedikit terkejut. "Alhamdulillah baik, Bu. Beberapa hari ini kamu tidak pernah mampir. Ibu sempat berpikir mungkin kamu sedang sakit atau ada masalah." Aku menarik napas pelan. Aku sudah menyiapkan banyak alasan jika suatu hari pertanyaan itu muncul. Namun ketika benar-benar mendengarnya langsung dari Bu Maya, semua alasan yang kususun terasa tidak berarti. Aku akhirnya menjawab dengan hati-hati. "Maaf, Bu. Beberapa hari terakhir pekerjaan memang sedang banyak. Pulangnya sering lebih malam." "Oh, begitu." Nada suara beliau terdengar tetap tenang. "Ibu hanya khawatir. Biasanya kalau beberapa hari tidak melihatmu, Arga pasti memberi kabar. Tapi kali ini tidak ada kabar sama sekali." Aku merasa semakin bersalah. Beliau tidak sedang menuntut kehadiranku. Beliau hanya khawatir kepada seseorang yang sudah dianggap seperti anak sendiri. "Akhir pekan nanti kalau pekerjaan sudah selesai, saya akan mampir sebentar." "Tidak usah dipaksakan, Rian. Ibu hanya ingin tahu kalau kamu sehat."
Percakapan itu berakhir tidak lama kemudian. Namun setelah telepon ditutup, aku justru tidak mampu lagi berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaanku. Untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa menjaga jarak ternyata tidak hanya menyakitiku. Tanpa kusadari, Bu Maya juga mulai merasakan kehilangan. Hari Sabtu akhirnya tiba. Sejak pagi langit dipenuhi awan kelabu. Hujan turun beberapa kali, membuat suasana kampung terasa lebih lengang dibanding biasanya. Aku masih bimbang. Di satu sisi aku ingin menepati janji untuk mampir. Di sisi lain aku takut kehadiranku justru memperpanjang masalah. Akhirnya aku memutuskan membeli beberapa bahan makanan dan menitipkannya kepada kurir agar diantar ke rumah Bu Maya tanpa perlu bertemu langsung. Menurutku, itu adalah jalan tengah yang paling aman. Beliau tetap mendapatkan bantuan yang diperlukan, sementara aku tidak perlu terlalu sering terlihat datang ke rumahnya. Sore harinya, Bu Maya mengirim sebuah pesan singkat. Terima kasih, Rian. Ibu sudah menerima belanjaannya. Tapi lain kali tidak perlu seperti ini. Ibu lebih senang kalau kamu datang sebentar daripada mengirim barang. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada satupun kalimat yang bernada memaksa. Tidak ada pula kata-kata yang membuatku merasa bersalah. Namun justru kesederhanaan pesan itulah yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Beliau tidak membutuhkan hadiah. Beliau hanya merindukan kehadiran seseorang yang selama bertahun-tahun telah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Aku memejamkan mata. Semakin keras aku mencoba menjauh, semakin aku sadar bahwa hubungan ini tidak mungkin diputus begitu saja. Ada terlalu banyak kenangan yang telah kami lalui bersama. Terlalu banyak kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan kami. Malam itu, ketika aku sedang duduk sendirian di teras rumah, telepon dari Arga kembali masuk. Kali ini suaranya terdengar jauh lebih bersemangat. Yan, ada kabar baik. Apa? Proyekku selesai lebih cepat dari perkiraan. Aku ikut tersenyum. Syukurlah. Kalau tidak ada perubahan, 2 minggu lagi aku sudah pulang. Jantungku seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. 2 minggu. Artinya, sebentar lagi semuanya akan kembali seperti semula. Arga akan kembali menemani ibunya. Aku tidak perlu lagi terlalu sering datang ke rumah itu. Mungkin inilah akhir dari semua kegelisahan yang selama ini kurasakan. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Sebelum menutup telepon, Arga mengucapkan sebuah kalimat yang sama sekali tidak kuduga. Yan, setelah aku pulang nanti, ada satu hal penting yang ingin kubicarakan dengan kamu dan ibu. Aku sudah memikirkannya sejak beberapa bulan terakhir. Aku mencoba menahan rasa penasaran. Soal apa? Arga tertawa kecil. Nanti saja. Aku ingin membicarakannya langsung supaya lebih enak. Telepon pun berakhir. Aku memandang layar ponsel yang kini kembali gelap. Entah mengapa, sejak mendengar ucapan terakhir Arga, muncul firasat yang tidak bisa kujelaskan. Aku merasa kepulangannya kali ini bukan hanya akan mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga akan menentukan masa depan hubungan kami bertiga. 2 minggu terasa berlalu begitu cepat. Setiap hari aku menghitung waktu tanpa benar-benar menyadarinya. Ada perasaan yang saling bertolak belakang di dalam diriku. Di satu sisi, aku merasa lega karena Arga akan segera pulang. Kehadirannya berarti Bu Maya tidak lagi harus menjalani hari-harinya seorang diri, dan aku bisa kembali menjalani hidup seperti sebelum semua kegelisahan ini muncul. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Takut karena aku belum benar-benar berhasil mengalahkan perasaan yang selama ini berusaha aku sembunyikan. Aku memang sudah mengurangi pertemuan dengan Bu Maya. Aku juga tidak lagi datang tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi, mengurangi pertemuan ternyata tidak serta-merta menghilangkan apa yang ada di dalam hati. Justru setiap kali mencoba menjauh, aku semakin sadar betapa besar arti keluarga itu dalam hidupku. Aku tidak hanya kehilangan kesempatan bertemu Bu Maya. Aku juga kehilangan suasana rumah yang sejak kecil selalu membuatku merasa diterima. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal sahabatku. Rumah itu adalah bagian dari masa kecilku. Pagi itu, saat sedang bersiap berangkat bekerja, ibuku tiba-tiba menghampiriku.
Beliau memperhatikanku cukup lama sebelum akhirnya duduk di kursi yang berada di ruang makan. Belakangan ini kamu sering melamun. Aku mencoba tersenyum. Mungkin karena pekerjaan sedang banyak. Ibuku menggeleng pelan. Ibu yang membesarkanmu sejak kecil. Jadi ibu tahu kapan kamu benar-benar lelah bekerja, dan kapan kamu sedang menyimpan sesuatu. Aku terdiam. Sudah lama ibuku tidak berbicara dengan nada seserius itu. Beliau kemudian menuangkan segelas teh hangat ke dalam cangkir sebelum melanjutkan ucapannya. Kalau memang ada masalah, tidak ada salahnya bercerita. Aku menundukkan kepala. Sebenarnya sudah berkali-kali aku ingin mencurahkan isi hatiku kepada seseorang. Namun setiap kali kesempatan itu datang, aku selalu mengurungkan niat. Aku takut. Bukan takut dihakimi. Melainkan takut jika perasaan yang selama ini kusimpan akhirnya terdengar begitu nyata ketika diucapkan. Melihat aku tetap diam, ibuku tidak memaksaku menjawab. Beliau hanya berkata pelan, "Apapun masalahnya, jangan mengambil keputusan hanya karena sedang dikuasai perasaan. Keputusan yang baik selalu lahir dari hati yang tenang." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan menuju kantor. Sore harinya, aku menerima pesan dari Arga. Ia mengabarkan bahwa dirinya sudah berada di dalam bus dan kemungkinan tiba di kota kami menjelang malam. Tanpa sadar aku tersenyum. Sudah hampir 8 bulan kami tidak bertemu secara langsung. Aku segera membalas pesannya dan mengatakan bahwa aku akan menjemputnya di terminal. Malam itu terminal terlihat cukup ramai. Bus yang kutunggu akhirnya memasuki area kedatangan hampir 1 jam lebih lambat dari jadwal. Beberapa penumpang mulai turun sambil membawa koper dan tas besar. Di antara kerumunan itu, akhirnya aku melihat sosok Arga. Wajahnya tampak sedikit lebih kurus dibanding terakhir kali kami bertemu. Tetapi senyum lebarnya tidak pernah berubah. Begitu melihatku berdiri di depan terminal, ia langsung mempercepat langkah. Tanpa banyak bicara, kami saling berpelukan erat. Yan akhirnya ketemu juga. Aku tertawa kecil sambil menepuk bahunya. Selamat datang kembali. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Arga bercerita tanpa henti. Ia menceritakan kesulitan proyek yang dikerjakannya, teman-teman barunya, hingga berbagai kejadian lucu yang dialaminya selama bekerja di luar kota. Aku lebih banyak mendengarkan. Sesekali ikut tertawa ketika ia mengingat kembali berbagai pengalaman yang menurutnya tidak akan pernah terlupakan. Melihatnya kembali ceria membuatku ikut merasa bahagia. Setidaknya, salah satu orang terpenting dalam hidupku kini telah kembali. Sesampainya di rumah, Bu Maya sudah menunggu di depan pintu. Begitu melihat anaknya turun dari mobil, beliau langsung memeluk Arga dengan sangat erat. Tangis yang selama ini berusaha ditahan akhirnya pecah begitu saja. Aku memilih berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Momen itu terlalu berharga untuk kuganggu. Aku hanya tersenyum melihat ibu dan anak yang akhirnya dipertemukan kembali setelah berbulan-bulan terpisah. Malam itu rumah yang selama ini terasa sepi kembali dipenuhi suara tawa. Arga berkali-kali bercerita tentang pekerjaannya. Bu Maya sibuk mengambilkan makanan kesukaan putranya. Sesekali mereka mengajakku ikut mengobrol seperti masa-masa dahulu. Untuk beberapa saat, aku merasa semua kegelisahan yang selama ini menghantuiku benar-benar menghilang. Aku kembali menjadi Rian yang dulu. Sahabat Arga. Anak yang sudah dianggap bagian dari keluarga. Tidak lebih. Setelah makan malam selesai, Arga mengajakku duduk di teras. Udara malam terasa cukup sejuk setelah hujan turun sejak sore. Kami duduk berdampingan sambil menikmati secangkir kopi. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Kemudian Arga memecah keheningan. Yan, aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku tersenyum kecil. Kamu sudah mengucapkannya berkali-kali. Tapi tetap saja rasanya belum cukup. Ia memandang halaman rumah yang mulai gelap. Aku tahu tidak mudah menemani ibu selama aku pergi. Aku juga tahu kamu pasti mengorbankan banyak waktu. Aku menggeleng. Itu bukan pengorbanan. Arga tersenyum. Itulah kenapa aku semakin yakin dengan keputusan yang sudah kupikirkan sejak lama. Aku menoleh. Keputusan apa?
Arga mengembuskan napas perlahan sebelum menatapku dengan wajah yang sangat serius. Yan, aku ingin kamu tinggal di rumah ini. Aku langsung terdiam. Arga melanjutkan penjelasannya tanpa memberiku kesempatan menjawab. Rumah ini terlalu besar untuk ibu sendirian. Aku juga kemungkinan besar akan kembali mendapat penempatan di luar kota setelah beberapa bulan. Selama ini aku selalu tenang karena ada kamu. Jadi aku berpikir, kalau kamu tinggal di sini sebagai keluarga sendiri, aku tidak perlu lagi merasa khawatir. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku benar-benar tidak menyangka akan mendengar permintaan seperti itu. Aku mencoba mencari kata-kata yang tepat, namun tidak satu pun berhasil keluar dari mulutku. Melihat aku terus diam, Arga menepuk bahuku pelan. Aku tahu permintaan ini mendadak. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkan saja baik-baik. Aku menatap wajah sahabatku itu. Tatapannya penuh kepercayaan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Justru kepercayaan itulah yang akhirnya membuat benteng pertahananku runtuh. Aku menundukkan kepala cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara yang pelan namun jelas. Ga, ada sesuatu yang harus aku ceritakan kepadamu. Arga mengernyitkan dahi. Apa? Aku menarik napas panjang. Selama berbulan-bulan aku menyimpan semuanya sendirian. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan bahwa kebohongan sekecil apapun tidak boleh lagi berada di antara persahabatan kami. Aku belum tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Aku juga belum tahu bagaimana reaksi Arga nanti. Yang ku tahu hanya satu. Rahasia ini tidak mungkin lagi kusimpan lebih lama. Malam semakin larut. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan dari kebun di belakang rumah. Sementara secangkir kopi yang tadi kami buat kini sudah mulai dingin di atas meja teras. Aku masih menundukkan kepala. Permintaan Arga beberapa saat yang lalu benar-benar di luar dugaanku. Ia ingin aku tinggal bersama ibunya. Bagi orang lain, mungkin itu adalah bentuk kepercayaan yang luar biasa. Namun bagiku, itu justru menjadi ujian paling berat yang pernah kuterima sepanjang hidup. Aku mengembuskan napas perlahan sebelum akhirnya memberanikan diri berbicara. Arga. Arga menoleh. Aku tidak bisa menerima permintaan itu. Ia tampak terkejut. Kenapa? Aku tidak langsung menjawab. Pandanganku tertuju ke halaman rumah yang mulai basah karena embun malam. Sudah berkali-kali aku menyusun kalimat di dalam kepala. Tetapi semuanya terasa salah. Aku tidak mungkin mengatakan alasan yang sebenarnya. Namun aku juga tidak ingin terus membohongi sahabat yang selama ini selalu mempercayaiku. Aku rasa sudah waktunya kamu sendiri yang menemani Bu Maya. Arga tersenyum kecil. Itu memang rencanaku. Tapi kalau nanti aku harus berangkat lagi, setidaknya ada kamu. Aku menggeleng pelan. Itulah yang tidak bisa kulakukan. Senyum di wajah Arga perlahan menghilang. Yan, sebenarnya ada apa? Aku menarik napas panjang. Beberapa bulan terakhir aku sengaja mengurangi datang ke sini. Arga tampak semakin bingung. Ibu sempat cerita. Katanya kamu sibuk. Itu hanya sebagian alasan. Terus. Aku memejamkan mata sejenak. Aku mendengar orang mulai membicarakan kedekatanku dengan Bu Maya. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Ia tidak menyela. Aku melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Aku tidak tahu sejak kapan mereka mulai memperhatikan. Tapi aku mendengar sendiri ada yang mempertanyakan kenapa aku terlalu sering berada di rumah ini. Untuk beberapa saat hanya terdengar suara angin malam. Arga akhirnya mengusap wajahnya perlahan. Jadi, karena itu kamu menjaga jarak. Aku mengangguk. Aku tidak peduli kalau mereka membicarakan aku. Lalu, aku hanya takut nama baik ibumu ikut terkena. Arga memandangku cukup lama. Tatapannya berubah. Bukan marah, melainkan sedang berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak pernah memikirkan sampai sejauh itu. Aku juga awalnya tidak. Tapi setelah mendengar sendiri pembicaraan mereka, aku menghentikan kalimatku. Rasanya tidak perlu menjelaskan semuanya. Arga sudah cukup mengerti.
Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Yan? Iya. Terima kasih. Aku menoleh heran. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memikirkan ibu sampai sejauh itu. Aku hanya tersenyum hambar. Seandainya yang kupikirkan hanya sebatas menjaga nama baik Bu Maya, mungkin semuanya tidak akan serumit ini. Namun aku tidak sanggup mengatakan kalimat itu. Tidak malam ini. Percakapan kami berakhir tanpa kesimpulan. Arga tidak lagi memaksaku tinggal di rumah itu. Meski begitu, aku bisa melihat banyak pertanyaan yang masih tersimpan di wajahnya. Sebelum aku pulang, ia sempat menepuk bahuku. Apapun yang sedang kamu pikirkan, jangan dipendam sendirian. Aku hanya mengangguk. Padahal justru itulah yang sudah kulakukan selama berbulan-bulan. Beberapa hari berikutnya, Arga kembali menikmati waktunya bersama sang ibu. Aku memilih memberi mereka ruang. Sesekali Arga mengirim pesan mengajakku makan bersama atau sekadar ngopi di warung langganan kami. Aku tetap datang. Namun kini aku selalu memastikan bahwa pertemuan itu hanya melibatkan kami berdua. Aku tidak lagi terlalu sering singgah ke rumahnya. Tanpa kusadari, perubahan sikapku ternyata tidak luput dari perhatian Bu Maya. Suatu sore, ketika aku dan Arga sedang duduk di bengkel milik teman lama kami, Bu Maya menelepon. Ibu bertanya kenapa kamu tidak ikut makan malam. Arga menyampaikan pertanyaan itu sambil tersenyum. Aku hanya menjawab singkat. Mungkin lain kali saja. Arga menatapku beberapa detik. Kamu benar-benar berubah. Aku mencoba tersenyum. Mungkin aku hanya sedang belajar menjaga jarak. Jawaban itu justru membuat Arga semakin banyak berpikir. Malam harinya, setelah aku pulang, Arga membantu ibunya merapikan ruang kerja almarhum Pak Surya yang sudah lama tidak digunakan. Di salah satu laci meja, mereka menemukan beberapa album foto lama. Foto-foto itu membawa mereka kembali mengenang masa lalu. Ada foto ketika Arga masih SD. Ada foto liburan keluarga. Dan ada pula banyak foto yang memperlihatkan aku berada di tengah-tengah keluarga mereka. Bu Maya tersenyum sambil memandangi salah satu foto. Sejak kecil, kalian memang tidak pernah bisa dipisahkan. Arga ikut tersenyum. Namun entah mengapa, kalimatku beberapa malam yang lalu kembali teringat di benaknya. Aku sengaja menjaga jarak. Aku takut nama baik ibumu ikut terkena. Semakin dipikirkan, semakin ia merasa ada sesuatu yang belum kukatakan. Ia mengenalku sejak kecil. Ia tahu aku bukan tipe orang yang mudah berubah tanpa alasan besar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang ke kota, Arga mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah Rian benar-benar hanya menyembunyikan kekhawatiran tentang omongan orang? Atau ada rahasia lain yang jauh lebih besar, yang selama ini sengaja tidak ingin ia ungkapkan kepadaku? Sejak percakapan kami di teras rumah beberapa malam yang lalu, Arga mulai memperhatikanku dengan cara yang berbeda. Ia memang tidak pernah lagi menanyakan alasan mengapa aku menolak tinggal bersama mereka. Ia juga tidak memaksaku untuk lebih sering datang ke rumah seperti dulu. Namun aku bisa merasakan perubahan kecil dalam sikapnya. Setiap kali kami bertemu, tatapannya seolah sedang mencari jawaban atas sesuatu yang belum sempat kuucapkan. Aku memahami itu. Kalau berada di posisinya, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Karena tidak ada seorang pun yang tiba-tiba menjaga jarak dari keluarga yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri tanpa alasan yang sangat besar. Suatu sore, Arga datang ke rumahku tanpa memberi kabar lebih dulu. Saat itu aku baru saja pulang bekerja. Ibuku menyambutnya dengan hangat seperti biasa dan mempersilahkannya masuk. Aku sedang berganti pakaian di kamar ketika mendengar suara mereka bercakap-cakap di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, ibuku meminta izin ke dapur untuk menyiapkan minuman. Aku menyusul beliau karena ingin membantu. Tanpa kami sadari, pintu dapur tidak tertutup rapat. Suara percakapan kami masih samar terdengar hingga ruang tengah. Ibuku memandangku cukup lama sebelum berbicara. Arga kelihatannya mulai curiga. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tahu. Kamu mau terus seperti ini. Aku menghela napas panjang. Aku tidak punya pilihan lain. Ibuku meletakkan gelas yang sedang dipegangnya.
Lalu sampai kapan kamu ingin menyiksa dirimu sendiri? Aku tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu terlalu sulit. Karena aku sendiri tidak memiliki jawabannya. Setelah beberapa saat, aku berkata dengan suara yang hampir berbisik. Kalau menjauh bisa menjaga persahabatan kami, aku akan tetap menjauh. Ibuku kembali bertanya dengan sangat hati-hati. Apakah perasaanmu kepada Bu Maya masih sama? Aku memejamkan mata. Selama ini aku selalu menghindari pertanyaan itu. Namun kali ini aku tidak sanggup lagi berbohong. Iya, Bu. Hanya satu kata. Tetapi rasanya seolah seluruh beban yang kusimpan selama berbulan-bulan akhirnya keluar bersama jawaban itu. Aku sudah berusaha melupakannya. Suaraku mulai bergetar. Aku sengaja menghindari rumah itu. Aku bahkan berharap Arga cepat pulang supaya aku tidak punya alasan lagi datang ke sana. Aku menundukkan kepala. Semua kulakukan karena aku tahu perasaan itu tidak seharusnya ada. Ibuku tidak langsung menanggapi. Beliau hanya menggenggam tanganku pelan. Kamu tidak pernah memilih kepada siapa hatimu jatuh. Aku menggeleng perlahan. Tapi aku bisa memilih apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan pernah mengkhianati Arga. Aku juga tidak akan membuat Bu Maya kehilangan kehormatannya hanya karena perasaanku sendiri. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Inilah alasan kenapa aku harus pergi menjauh. Di ruang tengah, Arga yang semula sedang menunggu sendirian tanpa sengaja mendengar potongan percakapan itu. Ia sama sekali tidak berniat menguping. Bahkan ketika menyadari apa yang didengarnya, ia sempat berdiri dan berniat keluar rumah. Namun langkahnya terhenti. Tubuhnya membeku. Pikirannya kosong. Kalimat demi kalimat yang baru saja didengarnya terus berputar di kepalanya. Aku tidak akan pernah mengkhianati Arga. Aku sengaja menjauh. Perasaanku kepada Bu Maya masih sama. Semua potongan kejadian selama beberapa bulan terakhir tiba-tiba tersusun menjadi satu. Rian yang mulai menjaga jarak. Rian yang menolak tinggal di rumah. Rian yang selalu menghindari makan malam bersama. Rian yang begitu takut pada omongan tetangga. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah, melainkan karena ia sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Arga menutup kedua matanya. Dadanya terasa sesak. Ia tidak marah. Ia tidak membenci sahabatnya. Justru yang ia rasakan adalah sebuah kesedihan yang sangat dalam. Selama ini, Rian memikul beban itu seorang diri, tanpa pernah sekalipun memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Aku dan ibuku kembali ke ruang tamu sambil membawa 2 gelas teh hangat. Namun langkahku langsung terhenti. Ruang tamu kosong. Arga sudah tidak ada. Di atas meja hanya ada sebuah ponsel yang sengaja ditinggalkan karena terburu-buru pergi. Aku saling berpandangan dengan ibuku. Perasaan tidak enak tiba-tiba memenuhi dadaku. Aku segera mengambil ponsel itu dan mencoba menghubungi Arga. Tidak ada jawaban. Aku kembali menelepon. Tetap tidak diangkat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku benar-benar takut. Bukan takut karena rahasiaku terbongkar, melainkan takut kehilangan sahabat yang sudah menemaniku sejak kecil. Sementara itu, Arga berjalan sendirian menyusuri jalan kampung tanpa tujuan. Langkahnya pelan. Pikirannya dipenuhi kenangan masa kecil bersama Rian. Mereka belajar bersama, bermain bola bersama, lulus sekolah bersama, saling membantu ketika salah satu mengalami kesulitan. Tidak pernah sekalipun ia meragukan kesetiaan sahabatnya itu. Dan justru karena itulah, hatinya semakin terasa berat. Ia akhirnya memahami alasan mengapa Rian selalu terlihat tersiksa setiap kali berada di dekat ibunya. Bukan karena ada niat buruk, bukan karena ingin merebut sesuatu yang menjadi milik orang lain, melainkan karena ia sedang berusaha mengalahkan perasaan yang tidak pernah ia undang datang. Malam mulai turun. Arga menghentikan langkahnya di depan makam ayahnya. Ia berdiri cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di tempat itulah, untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Bukan karena marah kepada Rian. Bukan pula karena kecewa kepada ibunya. Melainkan karena ia sadar
Persahabatan yang selama ini ia banggakan sedang menghadapi ujian terbesar yang tidak pernah dibayangkannya. Dan keputusan yang akan diambilnya setelah malam itu akan menentukan masa depan mereka bertiga. Malam setelah Arga mengetahui rahasia yang selama ini kusimpan, tidak ada satupun pesan yang masuk ke telepon genggamku. Aku mencoba menghubunginya berkali-kali. Tidak pernah diangkat. Aku mendatangi rumahnya keesokan pagi. Namun Bu Maya mengatakan Arga berangkat sejak subuh untuk menenangkan pikirannya. Beliau sendiri tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya tersenyum tipis dan berpamitan. Sejak saat itu, aku tahu bahwa semuanya tidak akan pernah kembali seperti semula. 2 hari kemudian, Arga datang menemuiku. Kami bertemu di tepi sungai kecil yang sejak dulu menjadi tempat kami menghabiskan waktu sepulang sekolah. Tidak ada senyum. Tidak ada pelukan. Kami hanya duduk berdampingan memandangi aliran air yang bergerak perlahan. Beberapa menit berlalu tanpa satu pun kata. Akhirnya aku mengumpulkan keberanian. Maaf. Hanya itu yang mampu keluar dari mulutku. Arga tetap memandang ke depan. Aku sudah mendengar semuanya. Aku menundukkan kepala. Seharusnya aku pergi lebih cepat. Tidak. Jawaban Arga membuatku menoleh. Kamu justru memilih bertahan demi menjaga ibu. Aku terdiam. Arga menarik napas panjang. Kalau kamu memang berniat buruk, kamu tidak akan menjauh. Kalau kamu ingin mengkhianatiku, kamu tidak akan berusaha menyiksa dirimu sendiri selama berbulan-bulan. Suaranya mulai bergetar. Aku marah. Dadaku terasa sesak. Tapi aku marah karena kamu memikul semua beban itu sendirian. Air mata mulai memenuhi pelupuk mataku. Aku benar-benar tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Aku tidak ingin kehilangan sahabatku. Arga menepuk bahuku pelan. Dan aku juga tidak ingin melihatmu terus menghukum dirimu sendiri. Aku menundukkan wajah. Karena itu aku sudah memutuskan. Aku menatapnya. Minggu depan aku menerima mutasi kerja keluar kota. Arga langsung menoleh. Kamu mau pergi? Aku mengangguk. Mungkin itu yang terbaik. Aku butuh waktu untuk melupakan semuanya. Dan kalian juga butuh waktu menjalani hidup tanpa bayang-bayang masalah ini. Arga tidak mencoba menahanku. Ia hanya memelukku sangat erat. Pelukan itu terasa jauh lebih berat dibanding pelukan saat ia baru pulang dari perantauan. Karena kami sama-sama tahu, setelah hari itu, hidup kami akan berubah. 6 bulan berlalu. Aku mulai menjalani kehidupan baru di kota yang berbeda. Pekerjaan membuat pikiranku jauh lebih sibuk. Meski begitu, sesekali aku masih menghubungi Arga. Hubungan kami perlahan kembali hangat. Tidak seakrab dahulu. Tetapi tidak lagi dipenuhi kecanggungan. Aku juga selalu menanyakan kabar Bu Maya. Jawaban Arga selalu sama. Ibu baik. Kalimat sederhana itu sudah cukup membuatku merasa tenang. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Aku merasa tidak lagi memiliki hak untuk mengetahui lebih banyak. Suatu pagi, telepon dari Arga kembali masuk. Kapan kamu bisa pulang? Ada apa? Ibu ingin bertemu. Aku terdiam. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Kalau kamu belum siap, tidak apa-apa. Tapi menurutku, sudah waktunya semua pembicaraan ini diselesaikan. Seminggu kemudian aku pulang. Rumah itu masih sama. Halaman depan masih dipenuhi bunga yang dulu ditanam almarhum Pak Surya. Namun ada satu hal yang berbeda. Begitu melihatku memasuki halaman, Bu Maya tersenyum dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Beliau menghampiriku. Lama sekali kamu menghilang. Aku menundukkan kepala. Maafkan saya, Bu. Beliau menggeleng pelan. Bukan kamu yang harus meminta maaf. Aku memandang wajah beliau dengan bingung. Bu Maya kemudian berkata dengan suara yang lembut. Arga sudah menceritakan semuanya. Aku membeku. Selama beberapa detik aku tidak mampu mengucapkan apapun. Beliau melanjutkan. Awalnya ibu sedih. Ibu berpikir selama ini kamu menjauh karena tidak lagi menganggap kami sebagai keluarga. Ternyata,
Beliau tersenyum tipis. Kamu justru menjauh agar tidak melukai keluarga ini. Air mataku akhirnya jatuh. Aku segera menundukkan kepala. Saya benar-benar minta maaf. Bu Maya menggeleng. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Perasaan memang tidak bisa dipilih. Yang membuat ibu bangga adalah cara kamu menjaganya. Arga yang sejak tadi berdiri di belakang kami akhirnya mendekat. Ia memandang kami bergantian. Selama ayah masih hidup, beliau selalu berkata bahwa ukuran seorang laki-laki bukan pada apa yang dia inginkan, tetapi pada apa yang sanggup dia korbankan demi orang lain. Ia menatapku. Selama ini kamu sudah membuktikan itu. Kemudian ia menoleh kepada ibunya. Aku tidak pernah bisa menggantikan ayah. Tapi aku yakin, ayah juga tidak ingin ibu menjalani sisa hidup sendirian hanya karena takut pada omongan orang. Suasana kembali hening. Tidak ada yang terburu-buru mengambil keputusan. Tidak ada pula janji yang diucapkan hari itu. Semuanya memilih berbicara dengan jujur. Tanpa rasa takut. Tanpa kebohongan. Beberapa bulan kemudian, setelah melalui banyak percakapan bersama keluarga besar dan meminta restu kepada orang-orang yang mereka hormati, aku dan Bu Maya memutuskan memulai lembaran baru. Bukan sebagai hubungan yang lahir dari rahasia, melainkan dari kejujuran, kesabaran, dan penghormatan kepada semua orang yang kami cintai. Arga berdiri di sampingku pada hari akad. Bukan dengan wajah terpaksa, melainkan dengan senyum yang tulus. Sebelum prosesi dimulai, ia berbisik pelan di telingaku. Jagalah ibu, seperti selama ini kamu menjaganya. Aku mengangguk dengan mata yang basah. Insya Allah. Hari itu aku menyadari satu hal. Cinta yang paling indah bukanlah cinta yang berhasil memiliki, melainkan cinta yang mampu menunggu waktu yang tepat, menjaga kehormatan orang yang dicintai, dan tidak mengorbankan kepercayaan orang-orang yang paling berharga dalam hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua perasaan harus segera diperjuangkan. Ada kalanya, kesabaran, kejujuran, dan menjaga amanah adalah bentuk cinta yang paling mulia. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada keluarga atau sahabat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.